Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Kalbi dengan NIM 240701501027 dari kelas B. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan perkembangan remaja saya. Let me introduce myself. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Kalbi. Teman-teman saya biasa memanggilku Nisa, tetapi di dalam ruang lingkup keluarga, saya dipanggil Ica. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Saat ini saya kuliah di Universitas Negeri Makassar. Fun fact tentang diri saya suka nonton drama atau film. Tetapi sebelum nonton, saya harus mengetahui alur cerita, ending maupun plot twist dari film atau drama tersebut. Biasanya disebut spoiler. Sebelum saya menjelaskan bagaimana tahapan perkembangan remaja saya, terlebih dahulu saya jelaskan apa sih perkembangan remaja itu. Jadi perkembangan remaja adalah proses perubahan fisik, emosional, kognitif, sosial, dan moral yang dialami oleh individu saat bertransisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa remaja umumnya dimulai sekitar usia 10-12 tahun dan berlangsung hingga usia 18-21 tahun. Tahapan remaja awal. Teori Erik Erikson mengenai remaja awal yang biasanya dimulai dari 10 tahun sampai 13 tahun menjelaskan bahwa pada tahapan ini individu mulai mengembangkan identitas mereka melalui eksplorasi minat, nilai, dan peran sosial. Tahap ini dikenal dengan istilah identitas versus kebingungan identitas, di mana remaja berusaha memahami siapa diri mereka. Jika mereka mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, mereka akan mampu membentuk identitas yang kokoh atau dikenal sebagai fidelity. Sebaliknya, jika dukungan tersebut tidak tersedia, mereka beresiko mengalami kebingungan identitas dan menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Pada masa remaja awal antara usia 10 hingga 13 tahun terjadi berbagai perubahan signifikan yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Secara fisik, remaja mulai memasuki masa pubertas yang ditandai dengan perubahan hormon, pertambahan tinggi badan, serta perkembangan ciri-ciri seksual sekunder. Di sisi psikologis, mereka mulai lebih mengenali diri sendiri, mengalami fluktuasi emosi yang cepat, dan mulai membentuk identitas diri mereka. Berdasarkan tahap identitas versus kebingungan identitas menurut Erik Erikson, saya aktif ikut kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler atau organisasi. Terkadang saya juga merasa bingung atau tidak percaya diri saat ditanya, "Kamu suka apa?" atau "Kamu ingin jadi apa?" Tahapan remaja madya. Pada masa remaja madya yang berlangsung antara usia 14 hingga 17 tahun, individu mengalami tahap operasi formal menurut teori Piaget. Remaja dalam fase ini mulai mempertimbangkan beragam kemungkinan, mengeksplorasi pemikiran tentang masa depan, serta memahami konsep moral, keadilan, dan etika dengan lebih mendalam. Selain itu, mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan metakognisi yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi cara berpikir mereka sendiri. Di samping itu, remaja seringkali menunjukkan sikap idealis, antusias berdebat, dan mulai mempertanyakan aturan atau nilai yang sebelumnya diterima tanpa ragu. Menurut teori Piaget, remaja pada tahap madya mulai dapat memahami konsep-konsep kompleks seperti keadilan, cinta, dan kebebasan. Di fase ini, remaja seringkali menjadi lebih idealis dan aktif berdiskusi, merasa sudah mampu melihat dunia dari perspektif mereka sendiri. Selain itu, mereka mulai berpikir secara hipotesis, contohnya dengan mempertimbangkan skenario bagaimana jika dalam proses pengambilan keputusan. Pada saat inilah saya mulai merencanakan masa depan, mengevaluasi pilihan studi atau karir, serta berpikiran kritis terhadap aturan dan nilai-nilai yang ada. Tahapan remaja akhir. Pada akhir masa remaja yaitu antara usia 18 hingga 21 tahun menurut Erik Erikson, individu memasuki tahap yang disebut intimasi versus isolasi. Pada tahap ini, remaja yang telah menemukan identitas diri mereka mulai membangun hubungan yang erat dan berkomitmen, baik dalam bentuk persahabatan yang mendalam maupun hubungan yang romantis. Apabila mereka gagal melewati tahapan ini, mereka dapat merasakan kesepian dan terasing dari orang lain. Sementara itu, menurut Kohlberg, remaja di fase ini umumnya berada pada tahap moral pasca konvensional. Mereka mulai berpikir secara mandiri, menilai apa yang benar dan salah berdasarkan prinsip moral universal, seperti keadilan dan hak asasi manusia daripada sekedar mengikuti aturan sosial atau hukum yang ada. Salah satu contoh perilaku remaja akhir yang dapat dijelaskan melalui teori Erikson adalah ketika saya mulai lebih selektif dalam memilih teman. Saya berusaha menjaga hubungan yang benar-benar bermakna dan cenderung setia kepada sahabat yang dapat memahami diri saya. Selain itu, saya juga semakin terbuka berbagi perasaan dengan sahabat dekat karena saat ini saya mencari kedekatan emosional yang stabil. Di sisi lain, perilaku yang dapat dijelaskan melalui teori Kohlberg terlihat ketika saya membela teman yang diperlakukan secara tidak adil, meskipun hal itu berarti harus melawan aturan sekolah ataupun pendapat mayoritas. Tak jarang juga saya berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.